terbang mulai. Pernah dengar lagu itu ya? Vina Panduwinata. Sore ini bersama teman-teman beruntung karena mendengarkan lagu dari orang yang membuat lagu itu. Ini dibuat tahun 1986. Yang membuat lagunya namanya Aryono Uboyojati. Dia ini seorang doktor di bidang biologi, marine biology. Jadi saya suka bertanya, apa hubungannya gitu marine biology sama lagu yang begini bagus. Dia datang suatu sore kepada saya, sore jam begini, dia mainkan. Dan seterusnya lah, seperti yang saudara kenal. Saya bilang ini, Aryono, ini lagu siapa? Bagus banget. Saya main band dari anak-anak, tahu sendiri kan. Tahun 86 saya udah main band, berarti hampir 20 tahun. Jadi kuping saya tajam, ini lagu bagus. Dia bilang ini lagu gue, dia bilang gitu. Saya ke bawah, nggak ada tampangnya gitu, itu tampang ilmuwan sama lagu yang begitu indah, saya bilang keren. Cuma katanya nggak ada liriknya, Kang, dia panggil saya Kang. Nah kalau masalah lirik ini katanya Akang lah jagonya. Kenapa saya bilang? Pernah dengar lagu ini dong? Melatih dari jaya diri terawangkan indah tenang hari-hari lalu di mataku dan seterusnya lah. Itu lagu saya. Nah, itu lahirnya tahun 67. Jadi pantaslah kalau Aryono mengira saya bisa membuat lagu. Dia bilang enggak, saya nggak pernah bikin lagu. Saya hanya mencatat apa yang ada di alam seperti yang dibaca oleh Abah Rama. Saya membaca dengan penuh khidmat. Khidmat itu beyond respect. Gitu. Jadi saya membaca itu, tiba-tiba saya bertiga, angin, menurut mereka, anginnya kan tiris. Saya Wanadri kan, tahun 64 saya masuk Wanadri, udah 52 tahun nih sekarang nih, naik gunung terus. Yuk teman saya, waduh dingin angin. Satu lagi, waduh haram jadah itu. Kan malu mana. Saya bilang enggak, ini lagu. Jadi saya tulis, itu lagi. Mentari telah gembelang, kenapa datang dingin mencekam harapanku, bintangkan terang memberi sinar dalam hatiku. Mudah-mudahan pernah dengar lagu itu ya? Jadi sore ini juga Anda beruntung mendengarkan Melati Jayagiri dari orang yang membuat lagunya. Dan persis seperti ini, akordnya persis seperti ini. Nah teman saya, 2 orang yang menyaksikan lagu ini, saya karena di gunung kan, mengenalkan tuh lagu itu, enak kan lagu gitu. Itu bahasa Sunda. Ya, dia. Soalnya apa? Saya bawa pisau di sini kan, mana enak. Saya nggak tahu bahwa itu lagu enak. Saya kira kan ini catatan tentang angin saja. Ya, ternyata dengan penuh khidmat, tiba-tiba jadi lagu ya. Yang untuk orang angin itu biasa-biasa aja, kadang-kadang bahkan kalau di gunung itu mengerikan dan membunuh. Angin bisa membuat hipotermia lalu mati. Banyak teman saya mati di gunung, Mbak Rama, karena hipotermia. Ya nggak banyak-banyak amat, tapi beberapa lah gitu kan. Dengan khidmat, dengan khusyuk gitu, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi ke satu titik, kita luput dari banyak hal. Tapi dengan khidmat terbuka, tiba-tiba lahirlah lagu ini. Ini lahir tahun 67, 24 Maret. Setelah 52 tahun, sekarang, 50 tahun, lagu ini kan masih nyanyikan. Anda masih menikmati kan? Nah, itu bukti bagi saya bahwa dengan kekhidmatan kita bisa merebut sesuatu yang barangkali ada mutunya. Karena kalau dibilang lagu ini nggak bermutu, ya salahkan saja angin itu. Angin dulu nggak bermutu, gitu.
Tapi kan ini bermutu. Satu lagi bermutu yang tadi ya, saya ini kekhidmatan. Maaf, nggak apa-apa demi ini masih boleh teruskan ya. Ini barang aneh untuk saudara-saudara lah, bukan dunia saudara-saudara. Burung camar, kenapa saya pilih burung camar? Karena Aryono bilang ini kan katanya akan kan gampang bikin lirik, katanya bukan. Bikin lirik itu gampang, dia bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang nggak hati. Menganggap rendah bukan profesi ya, talenta orang lain. Setiap talenta itu menurut saya berharga. Jadi waktu Aryono mengatakan, wah bikin lirik kan gampang, saya bilang bikin mati jaya diri ini aku mau mati kedinginan baru bisa lahir lagu itu. Ya oke lah katanya. Kalau pengen yang gampang saya marah tuh. Kalau pengen gampang lihat mata saya, jadi saya marah ngotot gitu. Saya bilang lirik kanan gitu selesai. Apa yang selesai? Ya lirik yang mudah. Lirik kanan kan gampang. Nah ini umur tingkat tinggi kalau anda nggak ketawa berarti nggak ngerti. Waktu itu Aryono ketawa terkena. Iya oke. Kalau gitu saya mau pergi. Ini tentang apa? Tentang laut. Ini juga pelajaran apa Rama? Saya pergi ke laut dengan penuh percaya diri. Sebagai orang yang membuat lagu tahun 86, sudah 20 tahun lebih lagu saya menjadi banyak digemari orang. Pergi ke pantai. Jadi saya fokus 2 minggu saya sendirian. Saya kalau bikin lagu nggak boleh ada orang. Saya ingin mencontoh jejak Rasulullah SAW kan ke Gua Hiro sendirian, orang katanya ke gunung. Lalu semua nabi katanya ke gunung. Kan semua kan bisa juga ke gunung, tapi ini ke pantai sendirian. Sudah hampir 2 minggu kok nggak keluar lirik itu. Karena fokus, karena konsentrasi. Jadi setelah itu saya menyerah. Oke, saya pakai rumus yang awal aja, khidmat. Tiba-tiba kelihatan burung camar. Padahal burung camar ini 2 minggu pun udah putar-putar di sekitar saya. Tidak terperhatikan karena kita menginginkan sesuatu yang dengan penuh ambisi kita ingin peroleh sebagai penulis lirik yang hebat. Jadi saya tulis burung camar. Burung camar terbang melayang. Dia melayang kan? Terbang melayang. Coba kalau dia kiplik-kiplik. Burung camar terbang kiplik-kiplik. Kan jadi jelek padanya. Jadi jangan ngarang apa adanya aja tiba-tiba bersangkutan di balik awan. Memang kulit awannya ada. Membawa angan-angan jauh menitipi buihnya ada. Lalu hilang jauh di lautan. Lautnya ada. Jadi dengan fokusnya seperti itu saya tidak berhasil, tapi dengan khidmat beyond fokus konon katanya tiba-tiba ada lirik itu. Jadi saya telepon Aryono, gue dapat liriknya dengan bangga saya nyanyikan. Burung camar. Dia bilang, wah hebat Kang, mana? Kalau gitu mana bait keduanya? Oh iya bait kedua, kan lagunya selesai gitu kan. Saya udah ngerasa puas karena menyelesaikan satu tahap dalam tugas saya. Ternyata nggak boleh. Faidah falut tafansok kata guru saya, wa illa rabbika farqo. Sungguh-sungguhlah engkau melaksanakan hal yang menjadi tahap yang harus kau lalui, lalu laksanakan tahap berikutnya. Tahap berikutnya, inilah. Setiap tahap itu ternyata berbeda-beda dalam pengalaman saya. Waktu saya dengan hikmat itu kan melihat burung camar, jadi ada burung camar. Kau baik kedua burung camar terus. Salah dong katanya. Akhirnya saya ingat teman guru seperti Mbah Rama ini bukan hanya teman tapi guru saya. Tapi di Wanadi pelatih ada teman saya. Anda kenal juga Roni Nurzaman, anak ITB, planologi. Dia bilang, perhatikan alam berkembang. Kedahsyatannya membuat kita takjub. Jangan terlalu lama, perhatikan dirimu, mikrokosmos katanya. Ada sesuatu yang akan membuat kau juga sama takjubnya. Jadi melihat alam dan melihat diri sendiri. Jadi saya lihat, ini berangkat. Tiba-tiba liriknya ada. Oh bahagia, tiada terperi. Memang bahagia. Tulis aja, oh bahagia. Kalau punya gitar yang bagus, saya bisa makan enak di pinggir pantai. Oh bahagia. Ini lagu memang untuk teman-teman rupanya, untuk Mbah Rama dan teman-teman sore ini. Anda ini orang bahagia. Enggak sembarang orang bisa duduk di sini. Anda pasti sekolah hebat, karir hebat, pasti bahagia. Kalau juga nggak bahagia, who are you? Goblok amat tuh, gitu aja. Jadi ini pasti orang bahagia. Jadi ini lagu untuk mereka nih, untuk teman-teman. Saya tulis,
bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Lapor lagi, Aryono dapat nih, saya sini lagi. Waduh, keren katanya. Udah lihat alam berkembang, lihat diri sendiri, lengkaplah Anda. Dia bilang gitu. Waduh, saya enggak. Tapi mana refrainnya? Bilang gitu. Lagu tanpa refrain kan mana mungkin? Kok nggak ada refrainnya? Waduh, saya bilang refrain lagi. Tambah lagi seminggu lagi. Baru mau boleh nih. Tapi kan nggak pernah makan steak. Jadi saya makan banyak, saya sisain, saya bungkus. Mau saya bawa pulang ke Bandung. Saya ingat. Tahu-tahu di belakang saya kumisnya tebal, jangkung, bule lagi. Superintendent. No, Mr. Iwan, dia bilang gitu. No, tidak boleh ya bungkus-bungkus. Ini seperti hotel bintang 5. Pernah tidur di hotel bintang 5? Saya bilang, enak gue ini. Jadi nggak tahu. Ini nggak boleh. Kalau tidak habis, harus dibuang. Jadi makanan ini dengan sedih saya buang. Minyak keluar. Mata engineer kalau minyak keluar nganggur. Nggak boleh pulang kan? Twix on twix. Jadi nari-nari saya di situ. Segede gini lah kira-kira helipad ini. Lari-lari kan ada capeknya, lama-lama begini, 1 hari, 2 hari. Hari ketiga saya udah capek. Akhirnya begini, tiba-tiba burung kamar kan belum dapat keliriknya. Tiba-tiba ada perahu di sana. Saya bilang ini perahu dari beberapa hari lalu udah ada di sana. Berulang kembali kesalahan saya. Hanya fokus kepada diri sendiri dan tidak melihat lingkungan sekitar. Jadi wah, saya ingat The Old Man and the Sea, karya Ernest Hemingway. Ya, nggak sama sih, tapi kira-kira metaforanya adalah nelayannya menangkap ikan, ikannya disajikan di hotel-hotel termasuk di Marbella ini, harganya ratusan juta. Tapi nelayannya nggak punya makan. Tiba-tiba, oh bahagia tiada terkering, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuh, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Bulan begitu indah. Dalam pikiran saya ini nelayan kok murung banget. Pakai teropong gitu dari rig. Dia nggak melihat keindahan bulan. 3 malam, bulanlah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tapi begitu indah nelayan kita tidak bisa lihat keindahan. Dan teman-teman, saya selalu bicara di mana-mana Abarama dalam kesempatan seperti ini, kesempatan orang istimewa, dapat privilege dari Tuhan. Anda ini bisa dapat privilege seperti ini. Di luar pagar ini jutaan orang seperti nelayan tadi. Jutaan. Mereka nggak punya makan. Saya lapor kepada ayah saya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang karena festivalnya di Jepang kan. Ayah saya bilang gini, Iwan katanya, orang Indonesia itu udah biasa nggak punya makan. Kalau mereka nggak punya makan, mereka puasa. Ikhlas. Yang mereka sedih adalah lanjutkan dalam lirikmu. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Terluka kenapa Pak? Ayah saya sudah meninggal. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Ini mereka merasa nggak punya teman. Mereka lihat dari jauh di kota-kota besar, di meja-meja ini. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita dan tidak ada hati kita pada mereka. Jadi saya bilang ini lagu ini saya akan menyanyikan di mana-mana. Anda pasti ingat kepada orang-orang itu. Tapi barangkali ini menyegarkan batin kita, ingatan batin kita bahwa kita diberi privilege. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengingat nelayan yang nggak bisa nyepelahkan anaknya sehingga jadi seperti Anda ini. Itu saya sadar. Jadi ayah saya mengatakan, Iwan katanya, kau ingat mereka, kau doa kepada mereka nggak akan kenyang oleh doamu. Tapi Anda kata mereka tahu bahwa kita mengingat, batin kita mengingat mereka. Itu yang disebut harapan. Dan harapan itu membuat mereka tangguh
untuk menunggu sampai besok ikan makanan datang kepada mereka. Itulah Burung Camar. Vina Panduwinata saya nggak kasih tahu sengaja supaya ironi ini bisa saya ceritakan sekarang di tempat ini. Kan orang menyangka ini lagu gembira, lagu cinta, lagu gembira. Memang Vina kan suaranya kenes. Itu saya yang milih. Ini mesti Vina, saya bilang. Kenapa? Kenes. Oh bahagia, cocok sekali. Tapi tunggu nanti 30 tahun yang akan datang, ini tahun 86, 87. Nanti kita akan cerita supaya ironinya terasa seperti sekarang. Kita merasa bersalah karena mendengar lagu itu, kita mengira itu lagu gembira. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuh. Perahu kecil dan ayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka, tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar. Hadiah untuk saudara. Saya bawa dari pantai ini ke saudara. Saya tugasnya sebenarnya menyanyikan bunga putih bunga ungu, tapi saya merasa cukup sebetulnya dengan lagu itu. Nanti kapan-kapan saya nyanyikan tentang bunga putih bunga ungu. Kenapa saya ragu-ragu untuk membawakan yang sore ini? Nomor 1, menyita waktu saudara yang berharga. Nomor 2, kecuali kalau saudara masih kuat dengan saya, diizinkan oleh Barama. 2 lagu ya. Putih ya, bunga putih bunga ungu. Sisanya 2 hari lagi. Nah, saya memang biasanya saya lengkapi. Habis burung camar, biasanya saya nyanyikan bunga putih bunga ungu. Kalau dalam session seperti ini, enggak lagu lama. Cuman enggak pernah saya nyanyikan. Hanya untuk orang-orang spesial seperti saudara. Siapa orang spesial itu? Orang yang cukup rendah hati untuk mau mendengarkan lagu yang biasa-biasa aja, gitu kan? Jadi ini guru saya nih, nyakin gini, katanya pohon itu mengajar banyak kepada kita di hutan nih, kan? Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar engkau, dia bilang. Tapi kalau hatimu tidak terbuka, tidak jadi apa-apa. Jadi rupanya hikmah dari satu pertemuan bukan tergantung dari narasumbernya. Narasumbernya sejelek apapun, tapi kerendahan hati dari yang menerimanya, tiba-tiba dia bisa dapat hikmah yang jauh di luar bayangan kita. Dan kerendahan hati itulah yang sering kali hilang dari kita. Bukan kerendahan hati, saya bukan. Kerendahan hati itu, ya Anda pergi ke gunung lah, menghadapi maut di sana. Nanti kita akan mengerti apa itu. Bahwa pencapaian puncak itu bukan karena aku latihan 1 tahun, bukan karena perlengkapanku hebat, bukan karena kerjasama. Itu semua harus. Tapi 10 meter dari puncak, petir menyambar, kau mati. Makanya faidah fardu tafansub ini kata guru saya, wa illa rabbika fardu. Hak dan kewajiban kita adalah sungguh-sungguh dalam setiap tahap perencanaan. Adapun hasil betul-betul Tuhan yang menentukan. Karena begitu kompleks dan begitu kompleksnya. Nah, inilah bunga putih bunga ungu akhirnya lahir di situ. Kecil yang bahkan namamu aku tak tahu.
di puncak-puncak gunung, mendekati puncak-puncak gunung. Saya pernah ke beberapa puncak yang ada esnya gitu kan, di Kartens Piramid sana, di Afrika, bahkan di Himalaya. Ada bunga putih, bunga ungu kecil di pinggir-pinggir es. Saya ini insinyur pertanian, urusan saya adalah morfologi tanaman, taksonomi dan sebagainya. Aku nggak tahu namanya, saking sepelenya bunga itu. Ada tempat yang tidak jarang sekali dikunjungi orang. Kalau bukan saya dan teman-teman dan beberapa orang lewat sana, tidak satupun manusia yang pernah melihat dia. Betapa sepelenya, bisa tulis itu. Bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan namamu aku tak tahu. Tapi malam-malam saya lihat bintang di atas, dan bintang di gunung itu dekat sekali. Kok begitu hikmat memperhatikan bunga putih itu? Diam bintang itu, miliaran bintang, hikmat melihat bunga putih yang kecil yang sepele. Bunga putih, bunga kecil yang bahkan bintang pun hikmat padamu. Jadi saya tanya kepada bintang itu, Tang, kan bintang kan teman kita kalau di gunung kan, Tang, kenapa kau begitu hikmat sama bunga itu? Iya, saya juga heran katanya, umurku miliaran tahun cahaya, jangkauanku begitu luas, lalu bintang itu hanya umurnya 2 minggu lalu mati. Tapi aku belajar banyak. Saya tanya pelajarannya apa gitu ke bintang itu, Abah Rama. Saya tanya, bunga putih, bunga ungu, kenapa bintang begitu hormat padamu? Nggak tahu katanya, mungkin katanya. Karena aku benar-benar menyadari bahwa tidak satupun hal diciptakan oleh Sang Pencipta untuk satu kesia-siaan. Bintang miliaran tahun dan aku hanya 2 minggu dan kecil. Tapi aku yakin ini kehormatan bagiku diciptakan sebagai bunga putih, bunga ungu, yang umurku hanya 2 minggu dan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Bunga putih, bunga ungu, bunga kecil yang bahkan bintang pun hormat padamu. Oh ajari kami tentang syukur. Paduan suara dari bintang-bintang. Kau ajari kami tentang syukur. Itu bunga itu. Saya tanyakan, syukur apa syukurmu bintang? Dia cuma Saya bilang, kenapa kau nggak jawab? Syukur untuk setiap individu itu unik, hanya kau sendiri yang tahu. Syukur saya dengan syukur Abah Rama berbeda. Oh ajari kami tentang ikhlas. Apa itu? Karena bintang nggak mau jawab, saya tanya kepada bunga yang paling dekat aja, kenapa? Apa yang kau maksud dengan syukur? Ya aku merasa ini adalah kehormatan bagiku, kehormatan bagi setiap kita, dijadikan siapa kita gitu. Lalu tugasku adalah memeriksa apa amanah yang jatuh kepadaku. Diperiksa amanah. Dan aku pancarkan putih sehebat-hebat putihku. Dan aku pancarkan harum seharum-harum yang aku mampu, sehingga bintang takjub kepadaku. Saya ingat kepada Abah Rama, setiap orang punya talenta yang andai kata itu disyukuri dan dihormati sebagai karunia Tuhan. Bukan karunia, sebagai kehormatan dari Tuhan yang hanya jatuh kepada kita. Itu kata pengaku. Oh ajari kami tentang syukur. Oh ajari kami tentang ikhlas. Jadi si bintang menyuruh kita mencari syukur kita sendiri. Jangan
kau banding-bandingkan syukurmu dengan syukurku. Itu dia bilang si bintang itu. Saya selalu catat dan saya selalu terenyuh karena kita suka melupakan hal itu. Nah, sehingga satu waktu saya setback ke belakang, tahun 67 saya masih mahasiswa waktu itu tingkat 2 lah. Saya suka nyanyikan setelah bunga putih bunga ungu, biasanya saya beri nyanyikan lagu ini sebagai pengantar kepada penutup. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Jadi Abah Rama dan kawan-kawanku, tadi siang waktu saya pamit kepada istri saya bilang saya mau ketemu Abah Rama, saya nggak tahu waktu ketemu. Saya mau nyanyikan bunga putih bunga ungu. Istri saya mengatakan ini, omatnya Abah, jadi camkan Abah katanya, jangan dinyanyikan detik hidup. Kenapa? Ya itu kan tentang mati. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Jangan dong, biar Abah Rama gembira ketemu dengan teman-temannya. Saya bilang, iya ya. Jadi saya nggak mau nyanyi lagu ini tadinya. Tapi saya lihat di ruangan ini gitu masih muda-muda lagi kan. Saya ini udah 70 tahun, Abah Rama lebih tua dari saya. Tapi ini masih muda-muda. Tapi saya pikir-pikir, barusan sekejap aja bakal mati juga nih. Pipaeun kabeh katanya lagi di bahasa Sundanya malah gitu. Jadi nggak apa-apa saya nyanyikan lagu ini. Ternyata ini bukan lagu tentang mati. Ada ayah saya mengatakan ada yang lebih harus kau takutkan. Mati itu takut atau tidak takut akan datang pada setiap kita. Yang harus kau takutkan adalah, catat dia, ayah saya sudah meninggal. Perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Saya selalu ketakutan, takut hidup kita ini terisi oleh sia-sia. Jadi getol sholat, getol puasa, ketawa guru saya, bukan cuma itu, berapa bagian dari waktumu yang kau pakai sholat kalau itu dianggap kehidupan. Ternyata setiap karunia Tuhan kepada kita diberi sebagai apa saudara? Teman-teman dari mana ini? Bappenas. Itu tempat kita disuruh beribadah. Cukup dengan meniatkan, menyadari itu sebagai karunia Tuhan. Tidak semua orang bisa kerja di Bappenas. Anda ini orang luar biasa. Jutaan orang ingin kerja di situ. Lalu Anda biasa-biasanya mengira ini pekerjaan profesional. No, ini kehidupan. Ini kehormatan. Harus kita, ini kata guru saya bukan menasihati Anda. Saya nangis waktu guru saya mengatakan gitu. Ini bukan pekerjaan. Ini adalah kehormatan dari Tuhan. Cukup kau niatkan saja dan kau sadari bahwa ini karunia dari Tuhan. Kau niatkan ini supaya berguna bagi banyak orang. Tiba-tiba setiap detikmu tidak sia-sia. Ternyata mudah. Yang susah itu adalah kita menyempatkan waktu untuk pada hening dan sepi aku bertanya.
pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Jadi guru saya, pelatih saya orangnya sederhana saja, ya bolok di sini, kasar, orang mengatakan itulah. Andai saja teman-teman kita semua itu menganggap pekerjaan profesi mereka itu sebagai kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya, bukan kepada orang lain, maka dia akan memperlakukan itu dengan kehormatan yang tidak mungkin sama dengan kehormatan yang Tuhan berikan. Tapi siapa tahu itu mungkin menjadikan catatan kebaikan sebelum kau mati, catatan abadi. Nah, teman-temanku, Abah Rama yang saya hormati, kita tidak kenal satu sama lain. Pertemuan ini juga mungkin hanya sebentar aja. Saya akan keluar dari ruangan ini, Anda akan melanjutkan hidup saya, dan hidup sendiri. Saya juga demikian. Dengan gitar ini saya nyanyi di mana-mana. Saya ingin persembahkan satu lagu yang lahir di kampus. Kita semua orang kampus. Tapi kemudian ini tahun 78, waktu kampus diduduki oleh tirani, saya bilang tirani kekuasaan. Apa namanya ngalamin juga. Kampus ITB, kampus Unpad. Kita diusir dari kampus dengan senjata. Saya ini baret merah, aku ini pasukan komando. Jadi saya berani cerita ini. Tentara itu, saya bertahan, dihajar pakai pokok, berdarah-darah dibawa ke Jalan Jawa. Rektor berhasil meyakinkan bahwa mahasiswa bukan mau makan, tapi mau menyuarakan hati nurani masyarakatnya. Jadi dilepas kita. Gobloknya kita nih, teman-teman Mbak Rama ini, bukannya pulang ke rumah, dilepas kembali ke kampus. Dan kampus masih berjaga, jadi kami ini, generasi ini, tidur di selokan di depan kampus kita. Nggak bisa masuk. Lahirlah lagu ini, dinyanyikan oleh anak-anak sekarang. Saya nyanyikan di puncak-puncak gunung, di Kilimanjaro, puncak tertinggi di Afrika, di Papua, di puncak Rinjani, di puncak Semeru. Bukan dulu, sekarang pada usia hampir 70 waktu. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini, diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu. Bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikmu, teman-temanku. Juga esok masih terbentang, dan mentari akan tetap bernyawa di sini, diurat darahku. Penutup. Waktu itu saya katakan kepada matahari sesore, pagi-pagi seperti ini. Hei matahari, saya panggil. Karena di gunung itu matahari itu har-har sebenarnya. Kan kepada teman kita kan har-har. Kau boleh tenggelam nanti sore, karena itu takdirmu.
Tapi semangat yang kau titipkan akan aku simpan di urat darahku, dan akan aku bawa sampai aku mati. Mataharinya bukan senang, dia ketawa tuh. Iwan katanya, kau ngerti nggak semangat matahari itu apa? Semangat aku ini apa? Iya, menyala-nyala sedang. Menyala-nyala kalau ada dalam pikiranmu. Begitu ada hal lain, segera hilang. Semangat matahari adalah semangat memberi. Syahadat, memberi. Setiap yang bersentuhan dengan aku beri daya hidupku. Daun disentuh, tiba-tiba mengeluarkan oksigen. Buah. Jadi, itulah semangat matahari. Semangat memberi. Karena kita sudah banyak menerima. Itu dia bilang, aku pun demikian kata matahari. Lalu aku nanti akan mati, entah kapan. Jadi saya nyanyi di sini, di depan mahasiswa ITB di Sabuga. Saya nyanyi ada 6.000 mahasiswa baru. Selesai saya nyanyi, mereka datang kepada saya, dia bawa buku. Apa tadi, apa salah nyanyi katanya? Saya bilang, oh salah. Ini tertulis ini di sini. Mentari menyala di sini. Mentari menyala di sini. Saya mikir, jangan-jangan saya salah. Tapi kan gua yang bikin. Enggak, sedang bernyala. Kenapa bernyala? Kalau menyala, itu menyala. Matahari menyala. Ada dalam pikiran kita menyala. Kalau bernyala, aku yang menyalakannya. Aku menyalakannya. Bukan oleh matahari, oleh diriku aku menyalakan itu. Senang anak-anak mahasiswa. Nah itulah kita diberi kewenangan, diberi hak untuk mempunyai kehendak dan menumbuhkan sesuatu. Tapi terlaksana atau tidak, betul-betul karunia Tuhan. Demikian persembahan dari saya, teman-temanku. Maaf kalau ada yang salah, mudah-mudahan tidak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Luar biasa. Ini jarang-jarang karena rekamannya penting juga nanti. Karena hampir tidak percaya saya akan kemarin. Tadi kan teman-teman di sini nggak kepikir ya. Pada itu pun nggak pikir bakal datang beliau kan. Benar nggak? Terima kasih Kang Iwan. Apa namanya? Manggilnya siapa Iwan sama apa? Jadi Apa dia? Duh apa ini? Jadi saya akan lanjutkan gitu ya. Ya lanjutkan Kak. Saya Apa mau nonton boleh? Iya. Ada. Kita lanjutkan hasil.